Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari yang berbahagia ini saya berharap para pendengar renungan melekat dalam Tuhan dapat mengalami terobosan hidup. Untuk mengalaminya tentunya jangan pernah menyerah dengan keadaan. Sekalipun keadaan tidak baik yang sedang terjadi, hendaknya kita tetaplah bergerak dalam iman pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Tuhan berbicaralah lewat renungan hari ini untuk kami, agar kami semakin kuat dan tidak mudah kalah atau tidak mudah menyerah dengan keadaan-keadaan yang sedang kami hadapi. Tetapi kami tetap bergerak, kami tetap maju di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau sedang memproses kami untuk menjadi pemenang, dan kami akan mengalami kemenangan yang satu menuju pada kemenangan yang lain, di mana apapun yang Tuhan sedang kerjakan, kami percaya bahwa semuanya baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tidak ada istilah menyerah. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yeremia 39 ayat 17. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Kekasih Kristus, ayat yang baru dibacakan adalah jaminan Tuhan kepada kita sebagai umatnya, dan janganlah terpengaruh dengan keadaan. Memang ada orang dalam menjalani kehidupan itu seperti seorang petualang, tetapi Alkitab mengumpamakan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan seperti olahragawan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kita harus berada dalam jalur yang benar dan harus berjuang terus hingga garis akhir. Memang ada banyak tantangan dan rintangan yang mesti kita lalui. Rintangan dan tantangan bagi seorang atlet dan seorang petualang bukanlah untuk dihindari, namun untuk ditaklukkan. Kekuatan mereka berasal dari pengharapan mereka akan kemenangan, hadiah dan upah dari jerih lelah mereka dalam berjuang. Bagi mereka tidak ada istilah menyerah. Demikian juga sikap yang seharusnya dimiliki oleh kita sebagai anak Tuhan. Bila kita dalam mengiring Tuhan dengan iman, maka kita pasti tampil sebagai seorang pemenang. Bahkan lebih dari itu, kita adalah lebih dari seorang pemenang, karena sejatinya Yesus sendiri yang membantu kita untuk mencapai kemenangan. Bagian kita adalah melakukan yang terbaik dalam hidup ini, dan biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Dalam segala perkara yang kita lalui, Tuhan punya rencana dan Dia tahu yang terbaik buat hidup kita. Percayalah kepada Tuhan dan percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan berjalan di depan kita sampai kepada garis akhir kemenangan kita. Tuhan yang membawa hidup kita dan tangan kanannya yang membawa kemenangan akan menuntun langkah hidup kita. Sehubungan dengan peristiwa atau keadaan yang dialami, dengan perbuatan tidak ada istilah menyerah. Ada perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia mengajarkan agar doa yang kita panjatkan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus mengumpamakan tentang seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tercatat dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Kekasih Kristus, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang mengajari para murid untuk tidak berputus asa dan terus berdoa. Sangatlah penting bagi para murid untuk tidak menyerah. Mereka tidak boleh patah semangat dan akhirnya berkata, saya berhenti.
Saya tidak mau melanjutkan lagi. Tidak ada gunanya melanjutkan hal ini. Mungkin kita banyak melihat orang yang tadinya sebagai orang percaya pada Tuhan, tetapi akhirnya menyerah di bawah tekanan. Kekasih, apapun dan siapapun kita, entah sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala, sebagai pekerja, hendaknya jangan menyerah dengan begitu saja. Mereka menyerah, mereka berhenti berdoa, mereka berkata, percuma berdoa, Allah tidak menjawab doa saya. Lebih baik saya menyerah. Tidak ada gunanya lagi melanjutkan hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jika kita tidak berdoa lagi, jelas kita sudah berhenti menjadi orang percaya. Karena kita telah memutus jalur komunikasi dengan Allah yang memberi hidup kita. Dan itu berarti semuanya sudah tamat. Ini adalah pokok yang sangat penting dari perumpamaan ini dan disampaikan tepat di bagian depan dari perumpamaan ini. Jangan ada istilah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Kekasih, pengertian jangan ada istilah lelah dapat diartikan tidak jemu-jemu, tidak menjadi letih atau lesu, bahkan kehabisan tenaga. Karena ada banyak orang akan kehabisan tenaga ketika menghadapi tekanan. Mereka tidak sanggup lagi sebab mereka pikir beban yang sedang dihadapi terlalu berat dan sudah tidak mampu lagi untuk dipikulnya. Ingat firman Tuhan yang mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Tercatat dalam Matius 11 ayat 29. Mari hendaknya dalam prinsip hidup kita sebagai anak Tuhan tidak ada istilah menyerah. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Engkau mengajak kami untuk tetap kuat dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi persoalan apapun yang sedang kami alami. Kami percaya bahwa itu proses yang Tuhan sedang kerjakan untuk membawa kami semakin baik, semakin kuat, bahkan membawa iman kami semakin berbuah dan menjadi kesukaan bagi Engkau. Kami rindu Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau lewat pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan-perbuatan yang kami lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang menyukakan Engkau. Maka dari itu Tuhan, tidak ada istilah menyerah dalam kami menjalani hidup keimanan kami dalam Engkau. Pimpin kami dan mampukan kami dengan kekuatan daripada Roh Kudus untuk kami bisa dan mampu mengatasinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.